Hi, welcome back to my vlog. So today I'm going on a little date with my friend Lege. It's been almost a month since we last caught up, so I'm really excited to meet her. And I hope you guys really enjoy watching this video ya. Oh ya. Tapi enakan ini deh kayaknya daripada deh. Tapi kita belum cobain. Nanti. Karena gue tertarik ini tuh kayak gede aja gitu loh, ngerti nggak sih? Dan kan tipis ya. Dengan harga yang sama. Kita ngopi di mana ya? Kamu nggak pilihan banyak. Gue liat. Ini kayaknya tuh keju banget, jadi gue kayak Mana? krim. Gue tuh tertarik karena creamy and spicy gitu. Lagi lu make up udah jam berapa? Setengah 7. Jadi kita mau Foto. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me Kita mau ngopi after makan berat. Kita say mau the cafe. words you long to hear. Itu tutup ya? Hai. Jadi guys nih, aku tuh habis beli si mikrofon ini dan memutuskan untuk ada ngobrol-ngobrol aja sih sama sahabatku Lege. Ya begitulah ya. Kehidupan seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kan sepertinya topik obrolan kita tuh kayak menarik tentang perpisahan. Kayak kalau perpisahan emang kita udah hatam banget ya. Lama banget ya sih dari after long time relationship, dari perpisahan terus lebih ke penerimaan aja sih kalau sekarang. Kalau perpisahannya kan udah lama ya. Yang sebenarnya paling susah itu bukan berpisahnya, tapi menerima kalau kita tuh berpisah gitu. Ya kan? Yang paling susah kan untuk menerima kan. Kayak accepted itu yang paling susah. Acceptance-nya ya. Accepted itu yang paling susah. Kalau misalkan after putus berpisah ya udah kayak ya udah aja kan, kita putus sama udah nggak sejalan aja nggak sih gitu. Tapi kan after dari putus itu untuk sehari dua hari kita ya udah deh gitu, emang kayaknya udah nggak jodoh aja, udah nggak sejalan aja gitu. Mungkin kita juga mempertanyakan nggak sih dari kualitas diri kita, kayak apa yang salah, apa yang buat dia mutusin gue, apa yang buat kita kok nggak jodoh ya, kayaknya gue sama dia udah full untuk menikah nih gitu. Dari situ kan kayak proses yang paling lama adalah relapse-nya, terus berusaha untuk meningkatkan ego kita, untuk kita bisa kok disayang sama orang lain gitu, bukan dia aja gitu. Lagian masih banyak kok laki-laki di dunia ini, meskipun sampai sekarang kita agak susah gitu. Jadi insecure gitu ya setelah putus itu, kayak ada nggak sih yang mau suka sama gue lagi, ada nggak sih yang mau menerima gue lagi gitu, dengan segala keterbatasan gue, kekurangan gue gitu. Sedangkan kan yang sebelumnya pasti udah tahu segalanya tentang kita kan, berarti lebih capek untuk memulainya lagi ya kalau kayak gitu. Ya kan proses abis putus itu kan putus terus sakit bertahun-tahun, terus kayak mulai kayak mencerna, menerima kalau ya udah emang udah nggak sejalan dan nggak jodoh aja gitu. After dari penerimaan itu kan kita udah bisa mengikhlaskan dia untuk ya udah deh, terserah deh apa kata Tuhan gitu, ya terserah deh dia mau sama siapa, toh kita juga berhak lebih bahagia gitu. Yang pada akhirnya balik lagi, yang bisa nerima kita seutuhnya cuma diri kita sendiri gitu. Jadi kalau lu abis putus, lu malah berusaha minta validasi untuk gue udah bahagia nih habis putus dari lo gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu sih salah juga ya. Yang lebih baik adalah ketika lu putus,
lu menerima ke diri lo lagi gitu, kayak balik lagi ke diri lo sendiri gitu. Lu mempercantik diri lo, lu memperbaiki value lo, lu mengembangkan apa yang harus lo kembangin sebelum sama dia gitu. Jadinya yang bisa menerima seutuhnya cuma diri lo sendiri. Ketika orang lain itu meninggalkan lo, yang nggak bisa ninggalin lo adalah diri lo sendiri gitu. Jadi jangan sampai ketika lo putus lo kehilangan diri lo gitu, karena kalau ketika lo kehilangan diri lo sendiri, lo nggak tahu lo mau minta ke siapa lagi, karena yang paling sayang sama diri lo sendiri adalah ya diri lo gitu. Makanya kalau after lo ngerasain sakit banget, lo harus peluk diri lo sendiri dan bilang it's okay, ini cuma butuh waktu aja. Tapi coping mekanismenya dari lo setelah putus itu apa? Tapi mekanisme tuh yang kayak gimana sih? Macam pelampiasan dari rasa amarah sedih lo itu, lo tuh melakukan apa gitu? Cara mengatasi hal tersebutnya dari perpisahan itu? Kurus sih. Gue bercantik diri gue sih. Kayak pelampiasan gue olahraga, gue mencoba untuk lebih sehat. Kan dulu kayak gue gendut banget ya, kayak kok gue jelek banget gitu. Abis dari putus kan langsung kayak endorfin gue langsung naik kan, kayak pokoknya gitu lu bakal nyesel ninggalin gue gitu. Nah, ada hal-hal yang gitu, tapi nggak sepenuhnya untuk itu sih. Gue lebih kayak gue balik lagi ke diri gue aja gitu, kayak gue pengen sehat gitu. Soalnya kayaknya habit gue kemarin jelek banget gitu, kayak abis sholat subuh gue tuh langsung tidur lagi gitu. Kalau kemarin kan after putus pokoknya gue marahnya itu habis diputusin, gue lari deh gitu, lari berkilo-kilometer, pokoknya semua event lari gue ikutin lah gitu. Ya udah, akhirnya sekarang gue bahagia lah, meskipun Lihatlah sekarang hasilnya sudah sekurus ini. Jadi kan tadinya lo tuh ada pemikiran kayak gue buktiin nih gue kurus gitu. Pada akhirnya sih pembuktian yang lo pengen bilang gue kurus ini gak ada apa-apanya juga kan buat dia. Intinya mah ya untuk kepuasan diri lo sendiri. Jadi yang katanya tadinya lo mau kayak maksudnya kayak balas dendam ke dia untuk melihat gue nih kurus, udah bukan itu lagi kan alasannya gitu. iya udah bukan lagi, gue untuk diri gue aja. Kayak lagian juga ya, kalau misalkan kalian sebenarnya kan itu butuh orang kan ada butuh validasi dari orang lain kan, itu kayak kok cantik banget sih gitu, kok kurus banget sih, kok ganteng banget sih gitu. Gitu kan sebenarnya untuk memuaskan ego kita kan. Tapi pada akhirnya kalau kita capaian itu mulu yang akan kita dapat, akhirnya kalau misalkan kita nggak memenuhi ekspektasi mereka, kan yang kecewa pun kita gitu. Kalau misalkan maksudnya mau sampai kapan kita bergantung dengan validasi orang-orang gitu. Kalau toh dengan diri kita aja bisa buat bahagia, kenapa harus butuh validasi orang lain untuk bisa bahagia? Buat apa? Kayak nyapein diri kita aja nggak sih gitu? Dan butuh berapa lama lo menerima perpisahan itu? 2024 sampai sekarang udah 2 tahun ya, 2 tahun. Mungkin awal-awal 1,5 tahun gue kayak masih kayak kok dia jahat banget ya gitu, kayak gue masih ngerasa kayaknya kita bisa dibalik lagi, kayaknya kita bisa dimulai lagi, kayak gue masih ada pikiran gitu kan. Tapi after awal tahun sih, dari awal tahun ini gue ngerasa udah nggak perlu deh, kayak ngapain ya gitu untuk ngerasa ada harapan lagi gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya kalau jodoh, you never know gitu. Tapi kalau misalnya ada yang baru, kenapa nggak kita coba gitu. 1 tahun setengah lah sampai proses penerimaan, sampai benar-benar lepas ya. 2026 sih, 2026 awal ini gue udah berusaha untuk bisa kok kayak mencoba dengan orang baru. Bisa lah, harus bisa. Tapi nggak kayak full effort love dikasih penuh ke mereka gitu loh, kayak Step by step lah. iya. Tapi yang paling aja. utama adalah gue nya nyaman gak gitu. Kalau dulu kan gue ngerasa kalau gue udah ngasih ke mereka cinta dari gue udah cukup gitu. Tapi kalau sekarang tuh gue selalu bertanya lagi sama diri gue, lo merasa nyaman gak sama diri lo sendiri gitu? Lo ngerasa bohong gak sama diri lo sendiri? Kalau emang ketika lo menjalin hubungan baru dengan orang baru tapi lo nggak bisa rasa nyaman sama diri lo sendiri,
kayaknya nggak bisa deh untuk dijalanin gitu. Pokoknya yang paling penting sekarang gue ngebahagiain diri gue sendiri dulu deh. Karena ketika gue udah selesai sama masa lalu gue udah selesai sama diri gue, kayaknya rintangan apapun gue akan siap untuk sama orang baru gitu. Kalau after lo kan juga mengalami perpisahan yang amat sangat dramatis ya. Kalau lo proses penerimaan after perpisahan itu apa? Panjang banget ya, sampai akhirnya kayak gue benar-benar ikhlas menerima perpisahan gue dan dia yang tidak baik-baik saja itu. Kayaknya membutuhkan waktu 4 tahun sampai akhirnya gue berani mempunyai pemikiran oke deh gue berani untuk mencoba dengan orang baru. Karena sebelum-sebelumnya ketika proses 4 tahun itu ada orang yang ngedeketin tuh kayak udah deh lo tuh sama aja kayak dia gitu. Padahal kayak temen pun udah ngingetin ya berkali-kali kalau misalkan gak semua orang tuh kayak dia gitu loh. Tapi kayak melihat misalkan jalan sama orang gitu terus ngelihat kesalahan kecil dikit aja dan itu tuh nge-trigger gue terhadap si orang tersebut gitu loh. Jadinya kayak enggak deh lo tuh sama aja kayak dia gitu. Kayak contoh misalkan dulu waktu masih pacaran dia selalu naruh HP-nya dibalik. Gue nggak tahu maksudnya apa gitu. Cuman pada saat itu gue berpikirnya karena dia punya selingkuhan nih, jadi ya dia nggak mau tahu kalau ada notif apa segala macam tuh setiap kita jalan tuh si datanya dimatiin. Jadi ngerti nggak sih supaya dia tidak mendapatkan notifikasi ataupun telepon pastikan dari si cewek tersebut gitu. Cuman pas saat menjalani itu gue kayak oh ya udah nggak mikir macam-macam karena gue pikirnya dia setia aja gitu kan. Pas udah putus oh berarti selama ini dia kalau nutup HP tuh dan matiin data HP tuh karena ada something ya gitu loh. Jadi akhirnya ketika gue udah putus dan bertemu dengan orang baru dan dia melakukan hal yang sama, gue ke-trigger lagi lah dan gue jadi mengaitkan kalau semua cowok tuh sama kayak dia. Jadi ya waktu gue healing dan menerima dari perpisahan itu ya cukup lama dan traumatis banget. Itu sekarang gimana? Sekarang sih gue udah fine. Kayak kemarin gue tadinya benci banget sama Jogja, benci banget. Cuman kemarin gue oke deh gue pengen dong, kan temen gue ke Jogja kan kemarin, oke deh gue mau ikut ke Jogja boleh nggak gitu, walaupun kayak cuman sehari doang, 2 hari 1 malam. Oh pas ketika gue ada di Jogja gue fine aja kok gitu, gue nggak sesakit itu ternyata gitu ya. Tadinya gue benci banget sama Jogja karena dia nyelikuin gue, dia pergi ke Jogja, enggak lagi, gue udah biasa aja lagi sekarang gitu. Cuman kayak keinget kayak kata Jogja tuh kayak Jogja gitu ya, kayak punya memori tersendiri aja gitu. Cuman kayak udah fine aja ya udah gitu. Udah 4 tahun juga masa mau berlarut-larut di kesedihan dan rasa traumatis itu sih gitu kan. Pada akhirnya segala bentuk kesedihan yang disebabkan oleh dia kan jadi responsible diri gue sendiri gitu loh. Gue yang harus mengenanganinya kan, bukan dia juga gitu. Tapi ada fun fact yang gue belajar juga sih. Gue kan waktu pas gue patah hati itu kan proses penerimaannya cukup lama ya, kayak menerima gue kayak dihianatin, disakitin segala macam. Gue sama kayak lu membenci Jogja dan gue sangat amat membenci Serang. Padahal gue tuh sangat mencintai Serang sepenuh hati gue gitu. Kayak pokoknya gue seneng banget kalau ke Serang gitu, kayak full of memory gitu. Sampai akhirnya after diputus itu kan gue bener-bener menghilang dan gue nggak berinteraksi sama siapapun kecuali pulang kantor, rumah gitu. Gue nggak bersosialisasi sama sekali gitu. Sampai akhirnya gue sangat trauma lah untuk ke Serang gitu, karena gue benci banget Serang, gue nggak mau ke Serang lagi gitu. Tapi gue pernah tanya lah, gue konsultasi sama teman gue yang psikologi, cara buat kita untuk menerima proses penyembuhan diri kita dari traumatis itu tuh apa sih, gue bilang kayak gitu. Salah satunya dengan cara kita datangi tempat itu gak sih, gue nanya kayak gitu. Ternyata responnya dari temen gue tuh dia bilang iya, salah satu cara kita menerima respon traumatis kita adalah kita menghadapi trauma itu sendiri gitu. Dari yang awalnya gue ke Serang after gue putus, gue nangis kayak setiap full of memory di Serang tuh kayak gue ngeliat tempat ini gue nangis, kayak sakit segala macem. Dan gue di memori gue tuh gue berpikiran untuk
oke deh, gue hadapi ini gitu, biar gue tuh trauma gue tuh gak berkepanjangan, karena itu tuh menyulitkan diri gue untuk proses menerima gitu, kayak is enough gitu, kayak udah selesai loh gitu. Makanya mungkin pada saat itu gue pertama kali ke Serang bukan sama orang yang tepat, karena kata temen gue yang psikologi itu, dia bilang kalau misalkan kamu ngedatengin tempat itu terus kamu masih mencoba menerima dan menangis, kalau bukan sama orang yang tepat kamu nggak akan bisa gitu. Pada saat itu mungkin pas gue datang pertama kali, gue bukan sama orang yang bikin gue bukan sama orang yang bikin gue nyaman. Nah pas yang kedua kali lah gue datang ke Serang, terus gue ketemu sama orang yang bener-bener bikin gue nyaman, gue ngerasa kayak gue nggak dijudging, gue ngerasa didengerin, gue ngerasa mereka ngelindungin gue. Udah dari situ oke, gue bisa nerima nih gitu. After kedua gue ke Serang itu gue udah mulai full happy, gue menerima proses yang terjadi gitu. Jadi itu sih, ketika lu punya trauma, lu harus hadapin trauma itu gitu. Jangan sampai kayak lu berlarut-larut, lu menghindar sih jatuhnya. Kalau lu semakin menghindar, lu nggak bakal bisa menghilangkan trauma itu sendiri sih. Sama satu lagi, lu kalau misalkan trauma sama orang lain ataupun sama tempatnya, lu harus datang sama orang yang bikin lu nyaman. Jadi supaya memori jelek lo tuh ditindih dengan memori yang baru. Iya. Dan memori baru itu ya yang pastinya menyenangkan diri lo. Jadinya si memori sedih itu Hilang udah terkubur. gitu. Jadi kayak makanya sekarang gue happy gue ke Serang gitu. Gue nggak ada sedih-sedih lagi. Gue yang dari awal traumatis gue ke Serang, sekarang gue ngerasa gue udah nerima kok gitu. Karena gue bertemu dengan orang-orang yang melindungi gue juga gitu. Jadi intinya kalau lo putus, udah lo telan aja dulu, lo nangis-nangisan gak apa-apa, sebulan 2 bulan. Kita berapa? 2 tahun 2 tahun lebih untuk menerima. 4 tahun coy. Iya, lu 4 tahun, gue 2 tahun. Udah lu terima aja dulu, lu telan aja dulu. Lu banyak hal yang menurut lu udah nggak adil, karena lu nggak adil, kayak mempertanyakan diri lu sendiri, insecure sama diri lu sendiri, kayak apa sih yang kurang dari diri gue gitu. Gak ada yang kurang dari kita guys, gak ada yang kurang sama sekali dari diri kita. Tuh. Kita tuh bersyukur, orang lain itu bersyukur punya kita, dan kita tuh bersyukur punya diri kita sendiri. Jadi jangan pernah insecure sama diri kalian sendiri, karena penilaian yang paling objektif adalah kita sendiri. Dan ketika lo berpisah sama orang dan lo suatu saat setelah setahun lo fine aja, tahun kedua, tahun ketiga lo relapse. Menurut gue fine aja, karena apa? Ya dia kan menjadi part dari dalam hidup kita kan, memori kita gitu loh. Mungkin ada momen dimana lo nyesek lagi, tapi kan itu bakal nggak selamanya ya, cuma sesaat aja kan, fase-fase relapse gitu tuh, kayak gitu. Jadi kayak jangan dibuat menderita banget gitu. Iya, jangan terlalu dramatisir hidup lu deh gitu. Intinya gitu Mungkin sih. malam-malam denger lagu sedih ya nggak apa-apa Ya, sih nggak apa-apa. gitu. Yang penting lo tidak mendem, kan nanti takutnya kalau perempuan jadi penyakit autoimun atau apalah gitu kan. Kayak udah kalau misalkan tiba-tiba malam keinget sedih nangis, ya udah. Udah nggak apa-apa aja nggak sih? Relapse juga emang dia pernah menjadi part of our life gitu. Iya. Ya, mereka pernah menjadi bagian dari diri kita, hidup kita gitu. Jadi part of relapse itu it's okay gitu, nggak apa-apa, tinggal terima aja. Kalau gue sih gini sih Ji, yang paling serem itu kan teman-teman kita ya, karena kadang kalau kita cerita sama teman kita nggak mau ngeliat kita sakit gitu. Tapi ya pada akhirnya kalau misalkan kita relapse pun ya udah aja nggak sih gitu. Dan kalau gue jadi temen gue pun, kayak temen gue relapse nih, gue akan mendengarkan mereka aja. Gue nggak akan, karena gini sih, kayak Ada aja yang kayak menjudge gitu ya. apa Udah sih sih lo nih sakit gitu. gitu. Di umur kita ini, anjir, gitu di ya. umur segini tuh gue nggak nerima dengan respon yang kayak gitu ya. Ketika gue sakit pun gue nggak sepenuhnya ceritain ke lo gitu, karena gue pendam sendiri derita gue. Kalau lo ngelihat gue, kalau lo nggak move on sih, kan lo tau gak sih dia udah segimana nyakitin lo. Ya udah gitu, lo tuh nggak bantuin apa-apapun, lo juga nggak ngebantuin apapun kok ke gue gitu. Gue cuma butuh didengerin aja. Semua hal yang gue lakuin itu berdasarkan sel rasional gue gitu, untuk bisa mikir gitu. Makanya kalau ketika kalian putus ya udah dengerin aja. Kalau emang mereka mau balik pun ya udah dengerin aja. Mereka sebenarnya tahu apa yang mereka lakuin,
Cuman Tapi mereka cuma mungkin pengen ada denger cerita. beberapa juga yang butuh bantuan dari Bantuannya, kita ya, karena dia udah terjebak banget di masalah itu dan dia bingung dia harus ngambil jalan apa sih baiknya gitu. Mungkin ada dari mereka juga yang butuh bantuan kita juga. Tapi balik lagi, selama kita ngebantuin kan kita nggak bisa maksa dia harus ngikutin seperti apa yang kita mau kan. Intinya kita udah ngasih masukan segala macam. Jangan ngejauhin teman lo juga sih. Itu sih. Jadi sebetulnya perpisahan itu salah satu proses di mana kita juga mengenal diri kita sendiri ya. Kita menerima diri kita sendiri sih. Makanya gue juga kaget sih, gue menerima segala bentuk kesedihan kita seperti apa gitu. Makanya kan kenapa ada banyak yang bilang tuh kayak semua emosi yang kita rasain itu valid gitu. Semua emosi sedih, bahagia, curiga, itu tuh valid, semua emosi dan perasaan kita yang punya. Makanya pas gue after putus tuh gue malah bahagia gitu loh. Jadi kadang gue pengen mikir makasih ya gitu. Gue pengen bilang makasih ke dia gitu, kayak mungkin kalau lu nggak mutusin gue gitu, gue nggak bisa menemukan diri gue sekarang gitu. Karena ternyata gue jauh banget ya kehilangan diri gue gitu. Pas gue sama dia tuh kayak gue terlalu penuh nih cinta gue untuk ngasih ke lo gitu. Iya. Gue kayak terlalu memberikan cinta gue sepenuhnya ke dia gitu. Aduh, kok gue cinta banget Banget anjir gitu. Tapi kok lo jahat banget gitu. Tapi pas after dari dia tuh gue nggak berusaha membenci dia yang kayak balas dendam, dia harus nangis. Gue nggak gitu sih. Gue kayak ya udah, gue sakit, gue nerima, gue digituin. Mungkin pada saat itu gue pernah melakukan hal yang sama orang lain gitu. Jadi semua karma itu kan nggak ada. Cuman ketika kita melakukan hal buruk, pasti kita akan mendapatkan hal buruk dari orang lain. Ketika kita memberikan hal negatif ke orang lain dan kita jahat sama orang lain pun, mungkin kita juga akan dibalas gitu. Jadi take and give aja sih. Kayak kalau lu mau melakukan ini, lu harus mikir resikonya apa gitu. Makanya pas kemarin gue ngerasa disakitin, gue nggak berusaha nyalahin dia sepenuhnya, karena gue di situ pikiran gue tuh berproses untuk mungkin rasa sakit yang gue rasa ini ada rasa sakit orang lain yang gak gue tahu gitu. Makanya kayak setiap gue mau tidur, gue selalu berdoa, ya Allah maafkanlah semua orang yang pernah punya salah ke gue, dan gue pun sama gitu, gue akan memaafkan orang-orang yang pernah punya salah sama gue gitu. Makanya pas kemarin putus pun ya udah, gue nerima aja. Gue disakitin kayak gitu pun ya udah nerima aja. Gue udah memaafkan semuanya. Kalau gue udah memaafkan semuanya. Tapi ketika lo balik lagi ke gue, lu jangan berharap bisa menemukan diri gue kayak dulu gitu. Yuk, yang baru siap nih lahir dan batin. Jadi kalau dari Legi sendiri, conclusionnya dari perpisahan itu apa sih manfaatnya yang bisa diambil dan bisa di-share nih? Anjir. Gue lebih mengenal diri gue sendiri sih. Gue bisa merasakan, gue bisa bahagia di atas kaki gue sendiri gitu. Kiss sendiri tuh not bad guys. Not bad. Selagi lu punya duit. Kalau nggak punya duit tuh pusing gitu. Gue mau kemana beli kopi aja nggak bisa. Jauh say, lu proses move on-nya jauh anjir. Gue harus keliling-keliling dunia, keliling-keliling Indonesia. Tiap kota itu move on dari satu cowok. Jangan lewati batas, oke? Kalau lu Ji, Kalau gue after lu putus, after lu broken heart selama 4 tahun, hearted, selama tahun itu apa yang lu dapet? Apa yang gue dapet, gue lebih mengenal diri gue sendiri. Pastinya lebih mengenal dalam artian Apa yang lu mau, apa yang lu enggak. betul banget. Kan dia kayak cowok pertama gue kan. Udah gitu gue jadi kayak ternyata gue tahu gue tuh pengen di-treat seperti apa sama orang gitu loh. Iya sih ya, lebih kayak kita bisa mengenal diri kita sendiri. itu Kayak jelas. dulu yang gue kayak masih segan untuk nolak, enggak gue nggak mau ini, kayak gue masih kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi sekarang tuh kayak enggak, gue nggak suka kayak gini, gue nggak nyaman kayak gini gitu. Kita punya boundary sendiri gitu loh, kayak apa yang enggak kita suka, apa yang kita pengen gitu. Jadi Intinya sih adalah gue jadi tahu gue tuh pengen di-treat seperti apa sama cowok kayak gitu. Jadi ya thanks lah udah nyakitin gue. thanks ya udah nyakitin gue. Kita Jadi kayak lebih makin gini mengenal diri gue makin dalam makin gitu. badan. Terima kasih kalian. Jadi ya Mari bersama saya. Nah, itu sih lagu yang tepat ya. Kalian yang patah hati udah nggak usah lama-lama ya, Mir. ini orang bener. Lama anjir.
Ya kita lama lah, minimal lu antar putus itu relax dikit adalah terima aja dulu. Tapi jangan ngikutin kita kalau kata gue. Iya, kalau Kita tuh terlalu lama. Lu putus tahun berapa sih, guys? 2024 besok mau puasa gue udah putusin. Oke. Terus kayak oke gitu. Oke, basicnya gue langsung masuk IGD. Iya lagi. Akhir itu kan langsung kurus banget gue. Mental gue kena. Gue juga jujur, tapi Iya. ini gue udah naik lagi. Tahu, jadi jangan sampai kehilangan diri lo sendiri sih. Gak apa-apa Iya. sakit, lo terima sakitnya tuh terima aja. Kayak Rasain aja, nggak usah langsung kayak gue harus strong gitu. Karena pasti ya, yang namanya kita tulus sama orang, enggak sih? Kalau putus pasti adalah sedih-sedihnya gitu. Dan kita ya harus menerima kesedihan itu. udah sih, gitu aja. Gitu aja. Dadah.